你就会看到我，看到我就会看到你。我们俩不分离，谁的爱情能与我们相比？我们俩朝夕在一起，我们陶醉在爱河里。爱情像歌曲要唱得好，能与我们相比。Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini gue punya episode yang sangat berarti nih buat gue. Karena goal gue dari dulu tuh pertama pengen banget podcast sama chef dan juga owner dari restoran-restoran Chinese legendaris yang umurnya itu udah puluhan tahun di Jakarta. Bukan hanya itu aja, gue juga pengen masuk ke dapurnya dan kita bisa mendapatkan semuanya di episode ini. Jadi seru banget episodenya. Ingat, restoran Chinese itu biasanya tertutup, gak mau sharing resepi apalagi kasih lihat dapurnya. Nah, di episode ini kita akan podcast sama Chef Coco. Dia adalah generasi ketiga chef dan juga owner dari restoran Chinese legendaris Ekaria yang umurnya sudah 97 tahun. Dia tuh buka dari tahun 1925 Ekaria. Nah, selama bulan Juli tahun 2022, dia mau merayakan ulang tahun yang ke-97. Jadi selama bulan Juli itu ada program diskon untuk makanannya. Bisa cek Instagramnya di sini. Itu untuk promonya makanannya apa aja atau dari kapan sampai kapan. Silahkan dicek sendiri. Oke, thank you banget buat restoran Ekaria dan seluruh timnya yang udah bantuin kita. Proses syutingnya ribet dan banyak ngerepotin. Belum lagi makanan-makanan yang kita makan semuanya enak banget. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio. Kita ada di YouTube channel, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Untuk further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Chef Coco dari Ekaria. Enjoy the show. Hello guys, welcome back to the show. Kita udah ada di dapurnya Ekaria Restoran yang umurnya udah hampir 1 abad. Di belakang gua, Chef Coco lagi mau ngajarin gua masak ayam kluyuk atau ayam asam manis. Sebelum podcast kita mulai, nanti kita makan di podcastnya. Oke, let's go. Oke, ini kompor wok jet engine-nya udah nyala ya. Jadi mau ngapain nih pertama kok? Oke, kita masak sekarang, kita siapin bahan-bahannya sudah, ya kan, apinya sudah nyala. Kita akan goreng sejenak paprikanya. Oke. Tapi bawang bombay itu kalau bisa jangan digoreng, karena dia rasanya nanti akan hilang. Oke. Jadi hanya cukup taruh di sini. Oh, jadi ntar disiram minyak Ya, panas disiram minyak ya? panas. Hanya ini aja yang cukup. Ini juga hanya sekedar minyak panas diangkat. Tapi kalau itu minyak panas diangkat terlalu keriput nantinya. Oh, ngerti. Oke. Nah, Ya. baru 30 detik udah belajar yang baru. Siap. Kenapa digoreng nggak ditumis? Karena ini kan hanya untuk ambil ininya doang. Sebenarnya rasanya itu kan nanti udah ada di asam manisnya. Iya. Oh, Iya kan? Jadi kita nggak perlu tumis-tumis lagi. Oh, tumis Karena rasanya keluar ya. ya. Kalau ditumis kayak bawang putih kan nanti rasanya bawang Iya. putih atau apa asam manis itu kan yang penting asam manisnya. Betul. Iya kan? Kita lihat. Ini cukup sebentar aja. Oh, Nggak perlu lama. 3 detik. Karena kalau lama nanti ininya ya udah mulai Ngerti? Iya. nggak bagus. Oke. Ya. Nah ini kita goreng sejenak. Itu apa kok? Asam manisnya. Oh, Yang itu kita saus bikin. asam manisnya. Oke. Ini kita bisa pakai, kita kasih sedikit aja. Sebenarnya vetsin itu bisa diganti dengan gula. Oke. Cuman ada rasa gurih yang hilang pada saat itu gula. Ini kita pakai saus tomatnya. Iya.
Kita aduk dulu. Nah ini yang penting lu angkat dari api, keluarin Iya. ya. Itu teknik yang penting ya. Ini kita masukin. Sambil kita ngeliat warnanya udah cukup atau belum. Oke. Apa warna yang lu cari? Merah gelap? Jangan terlalu merah. Oke. Ya kan? Jangan terlalu merah, sedang aja kayak begini. Kita bisa lihat kalau warna terlalu merah ini kira-kira kurang nggak? Kalau kita kurang, jadi jangan terlalu banyak. Kalau kurang kita bisa tambahin, kalau kelebihan kan kita sulit. Oh iya, iya. Ya kan? Sampai rasanya. Wanginya. Nah, ini kita karena nggak taruh sausnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu banjir. Ya kan? Kalau terlalu banjir, kita bisa kasih sagu sedikit aja. Ini sebenarnya udah kental. Kita bisa kasih sedikit aja, jangan terlalu banyak. Maizena ya? Iya. Oke. Maizena untuk, nah udah begini kita siap dihidangin. Oke. Nah, kalau terlalu lama digoreng paprikanya akan peot. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Oke. jadi ini pun sudah peot, kenapa? Kalau nggak boleh kelamaan, masak itu harus cepet. Iya kan? Iya Jadi lah apinya segini-gini. langsung diangkat kayak begitu. Oke. Ini tinggal dikasih garnish, langsung bisa dijual. Mantap. Ayam keluyuk atau ayam asam manis. Oke, sambil makan kita mulai podcastnya. Let's go. Oke guys, kita mau makan nih sekarang sambil podcast ditemenin sama chefnya Ekaria. Ekaria udah berdiri dari tahun 1925. Nah sekarang berarti udah generasi ke-3 nih. Chef Koko, apa kabar? Hai, baik. Manggilnya apa dulu nih? Chef Koko, ntar dikira manggil nama lagi kalau Apa juga boleh lah. Oke. Ya kan? Koh aja ya? Boleh. Oke, Koh. Ya. Ekaria berdiri dari tahun 1925. 25. Awal mulanya gimana sih ceritanya? Sebenarnya sebelum 1925 pun sebenarnya sudah berdiri. Cuman kan pada masa itu kan tidak ada yang resmi. Tahun berapa sih? Karena pada saat itu pendirinya, jadi kakek saya, itu dari China, datang ke sini, itu sebelum 1925. Karena dia bisa masak, berbekal masak, dia buka suatu kayak tempat yang kecil untuk masak. Rumah makan? Rumah makan, kayak begitu. Nah, rumah makan itu berdiri jadi sebelum 1925. Jadi masih kecil atau apa, baru 1925 itu dibangun satu kayak rumah di daerah Glodok sana, itu dibikin baru satu lantai. Nah, makanya waktu saya tanya pun sama yang tua-tua, berapa sih tahun berdirinya? Jadi mereka pun nggak bisa tahu persisnya, ya kan? Tapi gedung itu dibangun 1925. Kalau kita ngelihat gedung yang contohnya ada di atas, fotonya ada di atas, itu diambil 1940. Oh itu? 40-an, Iya, ya 1940-an. Kenapa? Pada saat 1925 itu belum 2 lantai, masih 1 lantai kayak begini tapi atapnya sirap. Oke. Nah sebelum itu pun sebenarnya sudah berdiri. Ya kan, jadi nggak ada dokumentasi yang ke sana gitu. Namanya Jit Lok Chun? Ya. Artinya apa tuh? Sebenarnya itu terjemahan dari Mandarinnya, I Lo Yen, Jiujia. Oke. I Lo Yen itu terjemahkan jadi Jit Lok Yun. Oke. I itu satu, Jit Lok Yun itu satu taman yang gembira. Ya kan, Jiujia itu jadi rumah makan. Sampai dia pakai rumah makan itu kenapa? Jadi dianggap dia nggak mau pakai suatu gedung yang mewah atau apa, tapi ini suatu rumah loh. Jadi lebih berasa kekeluargaan. Oke. Kayak ke rumah sendiri datang. Ya, nah makanya dia pakai Jiujia. Ada kan pakai Jiulo. Segala macam Jiulo itu kan yang gedung yang sesuatu yang gedung yang tinggi megah atau gitu apa yang megah atau apa. Kenapa Ekaria atau yang dulu dipakai Jiujia? Nah itu. Jangan supaya rumah gitu. Berasa rumah dan kita nggak perlu meninggikan diri, tapi kalau mendapat penghargaan dari sekelilingnya ya lebih baik begitu. Kita namakan internasional, pada saat orang masuk ke internasional, ya kan, lebih baik orang yang kasih internasionalnya kayak gitu. Terus Ekaria ganti nama gitu jadi? Ya, karena kena peraturan waktu tahun 70, zaman Orde Baru itu, bahwa nama-nama Chinese itu harus dirubah ke Indonesia. Oke. Ya kan? Baru belakangan ini kan nama Chinese
mulai boleh lagi kan. Iya. Nah tahun 70-an nggak boleh, akhirnya namanya dirubah tapi mendekati arti dari aslinya. I itu Eka, Jit Lokyun kan, Jit itu satu, Lokyun itu gembira, pakai nama Ria. Jadi Eka Ria. Oke. Itu jadi terjemahan dari Jit Lokyun atau I Lokyun. Terus sempat ketemu sama kakek? Saya belajar masak gitu? Enggak, karena kakek itu tahun 1958 meninggal. Saya belum lahir saat itu. Oke. Jadi ilmu masak itu diturunkan oleh kakek ke papa saya. Oke, nah terus papa megang. Ya. Abis itu kan pindah ke Menteng juga kan sebelum ke sini kan? Enggak, jadi tahun 25, tahun 47 pada saat kakek masih hidup pun sudah buka cabang. Cabangnya di Menteng. Okay. Menteng itu House Cokroaminoto. Tepatnya di mana ya, di dekat sebelahnya Chris Gallery. Oke. Yang sampai saat ini mungkin dibikin restoran, ada restoran di sana. Iya kan? Jadi 1947 kalau mungkin nanti kita ngelihat fotonya, orang lihat foto ini karena memang tahun 47 itu foto jadul mungkin orang nggak ada yang tahu kecuali orang yang lahirnya tahun 1925 atau apa mungkin pernah lihat ini. Iya. Tapi kalau foto yang sering dilihat Menteng adalah yang ini. Oke. Ini yang sudah berbentuk gedung dan tahun 70-an tahun 80-an adalah bentuknya ini. Di Menteng tuh? Di Menteng. Nah, gedung ini di seberangnya itu ada taman satu. Nah, tamannya itu juga miliknya Jit Lokyun. Oke. Taman itu karena dibangun untuk apa? Untuk minum-minum, santai. Karena pada saat itu kan boleh dibilang kita tiga zaman ya, dari penjajahan Belanda, Jepang, terus sampai kemerdekaan. Wow. Iya kan? Itu pun diceritakan oleh papa saya, itu kalau kakek saya nggak bisa masak, itu kan udah dibunuh. Maksudnya bukan dibunuh gimana ya? Pada saat itu kan banyak orang-orang Chinese itu kan pada saat penjajahan Jepang atau Belanda, ya kan dianggap masih nasionalisnya tinggi, ditangkep-tangkepin di penjara. Iya. Kebetulan kakek saya tuh bisa masak, ya kan? Akhirnya disuruh masak di penjara itu. Jadi banyak saat itu orang Chinese kan banyak. Pada saat itu mungkin yang kalau kita tanya yang tua-tua banyak, ya kan? Kayak di salah sedikit tangkep. Terutama Jepang curigaan kan, Belanda curigaan. Nah karena itulah, karena bisa masak, ya kan? Jadi ketolong. Bahkan dia pernah cerita, melinjo itu kan kalau yang kita makan apanya? Bijinya, kalau enggak kulitnya, iya. Dia saking nggak tahu bahwa itu ada melinjo, jadi bijinya dibuang, kulit yang dimasak. Oke. Karena dia nggak tahu itu apa gitu, iya kan? Nah itulah, karena dia turunkan bahwa waktu itu juga papa saya bilang, karena dia bisa masak itu ketolong. Wah, gila. Cerita yang luar biasa. Kalau nggak bisa masak, ya kena kerja bakti atau dibunuh atau apa segala macam. Pokoknya di penjara itu jadi dapat fasilitas lah. Iya, dia masak gitu di dapur. Iya, masak gitu, untuk di dapur, untuk di penjara sana. Wow. Kalau dibilang penjara salahnya apa? Karena pada saat itu kan dibilang salahnya apa, banyak orang Chinese itu yang pokoknya dicurigain sedikit mata-mata gitu kan. Iya, curigain tangkap. Iya kan? Ini antek-antek siapa? Antek-antek Indonesia atau antek China. Pokoknya tangkap pada zaman penjajahan itu. Nggak ada surat perintah atau apa, pokoknya nggak senang tangkap. Terus lokasi sampai ke sini ke daerah Ketapang nih? Kita pindah beberapa kali. Jadi 1925 sampai 1967 itu adalah di Glodok. Yang kalau kita lihat fotonya ini. Oke. Tahun 67 letaknya di mana sih Glodok itu? Dekat Glodok Building atau City Hotel. Jadi kalau kita ke arah Pancoran, pas masuk ke kiri itu ada di dekat depan sana. Iya, di situ. Ya, Pancoran. Okay. Bukan di Glorianya atau apa. Terus tahun 67 itu permajaan jadi kayak sekarang. Iya kan? Nah, pada saat itu kita jedah. Nyari tempat, nyari lokasi. Akhirnya tahun 70 dapat di Hayam Buruk. Oke. Iya kan? Hayam Buruk itu Pasar Renda Teves. Kalau kita lihat fotonya ada di sana. Iya kan? Nah, itu pada saat dibangun. Nah, pada saat tahun 70-an setelah selesai bangun, kita akan lihat fotonya kayak gitu. Banyak orang yang kenal adalah pada saat yang udah 2 lantai. Ada 3 lantai. Maksudnya gini, lantai dasar, lantai 1, terus ada lantai 2-nya. Lantai 2 itu HW Theater. Kita ada di lantai 1-nya restorannya. Kalau di bawahnya lantai dasar ya. Di sana. Sampai tahun 84. Oke. Ya kan? 84 terus kemudian pindah nyari tempat dari 8 karena kan lakukan peremajaan juga. Tahun 85 sampai 87 itu kita nyewa tempat di Batu Ceper. Ya di Batu Ceper sambil nunggu pembangunan gedung ini. Gedung yang sekarang kita lagi wawancara.
Itu dibangun selama 2 tahun, akhirnya tahun 87, 10 Juli diresmikan buka. Di sini. Wow. Sampai saat ini, setiap hampir 5 tahun, 10 tahun itu dilakukan renovasi, dan ini juga baru selesai renovasi, 8 tahun, 9 tahun yang lalu juga dilakukan renovasi. Dan kemarin COVID, sebenarnya bukan COVID. COVID terus renovasi, bukan. Banyak banget duit. Makanya itu juga banyak di pertanyaan, gila Ekaria itu COVID malah renov ya gitu atau apa. Sebenarnya terbalik gitu. Pada saat kita renov, bulan Maret, inget bulan Maret itu pertama kali kita jalanin untuk renov, dia PSBB. Iya. Iya kan? Jadi renov dulu baru COVID. Iya, tapi orang bilang ini Ekaria lagi COVID malah dia ngerenov. Justru gitu kan? Dong, kelihatannya hebat banget. Ya, kelihatannya kan kayak begitu kan. Padahal dia kan nggak tahu gitu kan. Pemasukannya kagak ada, renov harus berjalan. Terus ya kan? Koko mulai di dapur itu kapan mulai belajar? Berarti sama ayahnya ya? Iya. Okay. Saya dari umur 13 tahun sudah di dapur. Dan di dapur itu juga nggak langsung bilang jadi chef. Waktu itu saya masih SMP kali ya. Kalau saya masih udah di dapur, dan di dapur itu bukan berarti saya langsung masak boleh. Karena papa saya pernah ngomong, lu kalau mau buka restoran, siapapun yang mau buka restoran, lu harus bisa nguasain. Ya kan? Satu, nguasain masak. Itu misalnya paling penting. Ya kan? Mungkin kita bisa bilang memang kalau buka restoran itu satu, harus bisa masak. Tapi kalau bisa mungkin kita ngomong lagi, untuk zaman sekarang atau masanya saya pun waktu tahun buka tahun 87, masak itu bukan jadi suatu modal dasar, iya kan? Tapi ada juga, kita anggap boleh 75% masak, tapi 25% itu manajemen. Iya. Iya kan? Jadi pinter masak pun, masak enak pun kalau nggak bisa dipasarin ya percuma. Nah, saya umur 13 sudah di dapur, ya kan? Apa yang dilakukan? Nggak bilang langsung masak yang enak-enak atau apa. Saya harus ngikutin bersama karyawan-karyawan yang lain. Itu bagian dari potong dulu. Potongnya bukan bilang potong yang udah bersih. Burung dipotong. Bersihin kodok dipotong. Ya, paling geli itu kodok. Karena pada saat kita kodok di ini, itu kan belendir kodoknya. Ya kan, kadang-kadang kan kepala kodok itu kan masih suka mangap-mangap juga kan. Betul. Nah itu yang kita pegang, jadi dari bawah. Jadi dulu papanya Koko ngedidiknya keras ya? Apa gimana? Lumayan keras. Ya kan, artinya ya lu selesai sekolah atau sebelum sekolah, ya lu ke dapur gitu. Ya kan, emang diharuskan ya? Kayak dari keluarga gitu, nih nanti kasarnya nih, nanti lu yang lanjutin ya? Gitu. Enggak sih, sebenarnya gini, itu lebih banyak kita disalurkan. Disalurkan dalam arti gini, pada saat dia pulang malam, ya kan, apa lapar nih, masakin dong. Oke. Ya kan, masakin nasi goreng. Nah kita kan nggak berasa, kita ngeliat, wih di dapur keren atau apa, kita di dapur rumah, ya udah kita masak nasi goreng. Nah kadang-kadang ya timbul satu hobi aja ya kayak gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang pas sore, udah masakin deh. Kan di rumah ada beberapa orang kan masakin. Kadang-kadang kayak orang ngacak-ngacak dapur, tapi bapak nggak, istilahnya nggak dimarahin gitu. Jadi mungkin dari sana kita baru sadar sebenarnya dia lagi timbulin minat ya. Iya. Biar ada arahnya ke sana gitu. Lagi karena itu taruh bibit itu. Ya. Jadi didiamin, lu mau apa didiamin aja di dapur. Lu mau ngacak-ngacak dapur sampai berantakan lagi mana, ya didiamin aja. Nggak bilang dimarahin atau apa, ya kan. Nah dari sana, dari potong burung, potong apa segala macam, baru naik. Naiknya pun lewatin masa harus bisa potong. Dari motong tadi kan potong burung, sekarang potong sayur, nyiapin satu masakan atau apa. Masak pun nggak langsung masak, suruh ke bagian steam dulu. Ya kan, dari steam terus baru ke goreng, dari goreng baru ke masak. Iya, dapur Chinese kitchen itu kan besar guys ya, kalian nanti bisa lihat di cuplikannya. Itu kan sectionnya beda-beda tuh kan. Ini aja restoran sebesar ini, woknya aja ada berapa tuh tadi tuh. Karena kadang-kadang kita bilang kita harus melayanin, misalnya kayak sekarang Ekaria tuh kapasitas 100 table. Artinya ada 1000 orang yang harus kita layanin dalam waktu bersamaan. Iya, ya kan? Mabuk. Jadi ya itu, kita harus punya tim. Tapi yang balik lagi, sebenarnya sejago apapun chef, sejago apapun seseorang, tidak ada Superman. Superman itu hanya ada di film. Iya. Ya kan? Menurut saya suka sampaikan ke mereka, yang harus kita bikin adalah super team. Karena Chinese itu complicated. Iya. Ya kan, nggak bisa kita ngelola dari awal sampai terakhir itu kita sendiri. Oh, kalau udah di restoran sih nggak mungkin bisa sih. Complicated ya.
Karena kenapa? Sayur ada bagian potong sayur sendiri, harus Iya. ini sendiri segala macam. Jadi ya harus punya tim. Iya, Gitu. dan tadi tuh kayak kita bahas juga di Ya. dapur kan, kayak gara-gara apinya kan besar sekali kan, Ya. besar sekali itu sepersekian detik kelebihan aja udah Ya. hitam gitu kan. Iya. Makanya kadang-kadang gini, kalau kita bilang banyak orang yang bisa masak, pasti banyak. Tapi cara masak yang baik itu yang kadang-kadang belum tentu semua orang punya. Jadi kita misalnya paling gampang masak capcay, ya kan? Atau tadilah kita masak sama-sama, ya kan? Mungkin Chef Ray bilang, ya ini kita ceburin aja semua atau apa ini itu. Tapi enggak, karena kita harus melihat ada bahan tertentu yang kalau digoreng dalam waktu lama dia akan ciut, rasanya nggak ada. Iya, tadi bawang aja beda treatmentnya gitu. Ya, karena bawang bombay itu tipis, rasanya enak manis. Pada saat digoreng kelamaan, hilang, ya kan? Sebenarnya kalau kita mau ngomong masakan, yang paling benar itu masakan itu ya adalah Jepang ya, Japanese. Iya. Kenapa? Rasanya. Ya, mereka itu menganggap gini, kalau gua mau makan sesuatu yang enak, gua harus tahu itu rasanya kayak apa sih. Iya. Ya kan? Ini sambil gue. Boleh, sambil makan. Ayo cobain. Iya. Terus makanan Jepang? Kalau misalnya kita mau makan ikan, walaupun ikan itu digoreng, kita harus tahu lembutnya ikan itu kayak apa sih. Betul. Itu Jepang banget tuh. Ya, salah persepsi kalau kita makan harusnya garing semua atau apa. Ya kan? Tapi balik lagi, ya kan? Kadang-kadang kayak kita sekarang mau idealis, ya kan? Atau mau istilah sekarang cuan. Ya kan? Mau idealis atau cuan. Seperti kayak saya masak wongsan cahumak. Betul. Ya kan, lindung. Sebenarnya yang paling bagus itu lindung itu nggak boleh garing. Boleh garing depannya, tetapi rasa lindungnya itu berasa loh. Tapi jujur saya sih suka, selalu saya minta garing. Minta garing kan? Berasa nggak rasa lindungnya kayak apa? Enggak, garing kriuk-kriuk aja. Nah, artinya kalau saya kasih lindungnya yang udah busuk, tahu nggak? Nggak bisa tahu. Nah itulah, pinternya orang Jepang itu kalau dia makanannya busuk atau nggak fresh, itu akan tahu. Ya kan? Kualitasnya benar-benar di itu. Nah, seperti kayak kita bikin lindung. Waktu itu awalnya apa? Lindungnya tebal, kita hanya lapisin, dia akan garingnya di depan. Tetapi lindungnya itu masih berasa rasa lindung kayak apa sih? Tetapi konsumen rata-rata maunya apa? Saya maunya yang garing. Yang kering, yang garing, kering-garing. Nah, saya kan nggak bisa pertahankan juga bahwa sebenarnya idealnya kayak begitu. Ya balik lagi. Siapa yang ngejelasinnya? Ya, balik lagi, ya kita harus ikutin pasar. Kalau kita ingin barang kita laku, ingin cuan, ya ngikutin. Iya, kalau di Western tuh ini, steak. Ya. Maunya kan well done. Ya. Oh, saya nggak mau darahnya tuh. Padahal kan well done, mau daging bagus, daging jelek, nggak bisa bedain. Ya. Sama aja, tapi customer kan maunya medium well yang matang gitu kan. Ya. Gitu. Itulah masing-masing kesulitannya kan. Terus ini lagi makan apa nih? Saya lagi makan apa? Sate ham. Sate ham. Ini udah dari awal nih? Iya. Okay. Itu karena kita panggang sendiri. Jadi kita panggang, itu rasanya manis-manis. Nah, kadang-kadang masakan Chinese itu dibawa pulang kok nggak enak. Sering. Beda banget ya kalau dibungkus sama itu ya. Karena kadang-kala gini, sekarang di rumah seperti kayak kita bilang, misalnya sesuatu itu, misalnya oke anggap burung nih, panasin. Di rumah itu sebenarnya nggak boleh dimasukin microwave. Makanan itu kalau dimasukin microwave, ya kan, biasanya kita nggak makan dalam waktu 5 menit, 10 menit. Ya. Itu akan kering. Dan kering keras. Mungkin ada gelombang apa yang misalnya mempengaruhi si dagingnya sendiri. Harusnya lagi mana? Kalau kita untuk besok pagi, mungkin kita boleh di frozen, ya kan, atau kulkas. Keluarin dalam suhu kamar. Saat masaknya, kalau memang masih dingin, mungkin kita bisa kasih di steam sebentar. Biar dalamnya hangat. Tetapi jangan lupa ada saus yang kita kasih, menteganya itu, ambil wajan, ya kan? Kita taruh di dalam wajan itu, menteganya itu dicairkan, masukin burungnya ke dalam, kita aduk, ya kan? Terus kita ungkep sambil pakai api kecil, biar sausnya itu balik nyerap ke si daging. Aduh, enak banget. Hah? Enak banget. Itu salah satu burung, salah satu ciri khasnya sini. Iya. Koko inget gak waktu pertama kali masak ini berarti, belajar masak? Karena kita harus, kurang lebih semua harus kita laluin. Iya kan? Ini burung darahnya dimasak apa sih sausnya?
saus mentega. Saus mentega. Iya, saus mentega. Tapi burungnya itu yang mungkin kita pilih. Ya kan? Kita pilih kenapa? Karena kalau kadang-kadang gini, beda tamu nyari burung yang besar. Kita nggak pernah bilang burung terlalu besar. Kenapa? Burung yang terlalu besar itu rasanya kayak ayam. Oh gitu. Ya, ada yang namanya dulu king pigeon. Nah, umur burung itu kita pilih. Ya kan? Jadi nggak lewat dari 2 minggu. Yang masih berasa renyahnya loh. Ya kan? Renyahnya kenapa? Kalau udah burung kegedean, itu kan udah kayak dagingnya daging ayam. Rasanya kayak apa? Ya, rasa ayam. Ya kan? Oh nih guys, udah diajarin gue. Jadi kalau lagi diminum Chinese tea, tuh gini kan, ngetok nih, gini nih. Itu artinya apa? Ucapin terima kasih. Sebenarnya itu tradisi Chinese orang-orang lama dari kerajaan juga dulu pernah kayak begitu. Dalam arti gini, kadang-kadang kan kita sambil makan, terus dituangin minuman sama yang lebih tua. Biar rata-rata yang lebih tua ya. Kan kita kadang-kadang ngucapin terima kasih susah atau apa. Biasanya tradisi Chinese dengan mengetok begini, dia udah tahu bahwa itu kita sungkan, thank you. Kita appreciate balik loh ucapan. Banyak tradisi-tradisi Chinese yang kayak begitu. Gitu. Dan ada juga kan sebenarnya kalau zaman dulu Chinese restaurant itu nggak suka meja segi 4 kan? Ya kan? Karena ada angka 4-nya itu kan? Apa gimana sih? Bukan, jadi mereka itu nggak mau Chinese itu nggak boleh duduk di sudut. Iya kan? Betul. Makanya kalau yang segi 4 ini maupun segi 5 atau apa, karena tetap bersudut. Mereka lebih prefer yang bulat. Ya kan? Kenapa? Ngambil makanannya gampang atau apa. Kayak kita siapin konsep untuk kedepannya. Mejanya kita ngikutin konsep yang segi 4. Tapi pas datang yang tua-tua, mereka rata-rata ada yang bulat enggak? Mereka nyari yang bulat. Ya kan di sebelah ada kan yang bulat kan. Ya. Sebenarnya Chinese itu banyak tradisi-tradisi yang kalau memang kita ingat tuh unik gitu. Uniknya kenapa? Kayak seperti kalau kita lihat di ruangan ini, ya kan, mungkin ada satu tulisan Chinese yang merah. Kalau orang nggak tahu kan itu apa sih di sana? Nah, kalau orang-orang tua dulu terutama tradisi Chinese, itu kan nggak boleh nikah dengan satu garis keturunan. Iya, dulu satu marga. Iya, satu marga. Karena takut, dia bilangnya gini, kalau di dalam satu marga, satu keluarga masih ada keturunannya, dikhawatirkan anaknya cacat. Iya kan? Iya. Memang dari kedokteran kalau gennya ketemu itu bisa cacat. Betul. Ya itu kan? emang ada sainsnya juga sih. Nah, jadi tapi kan kadang-kadang gini, memang ada sainsnya seberapa, tapi kan kadang-kadang kayak seperti gini, Jeffrey. Pernah ada nggak kita pernah bilang kalau anak gadis duduk di depan pintu kalau sore itu berat jodoh? Iya, itu saya ingat itu nenek saya yang bilang ke kakak saya. Ya, terutama yang cewek kan? Ada ya. Oh ya. Terutama yang cewek kan? Terus malam nggak boleh ketok-ketok. Iya. Malu. Iya, itu juga dibilangin tuh. Iya kan? Tradisi ya. Terus kemudian malam nggak boleh ngejahit. Iya kan? Nggak boleh. Nah itu kenapa sih gitu? Jadi kalau dipikir-pikir itu sebenarnya gini. Kalau sore itu kan orang pada pulang kantor, pulang kerja. Terutama kan yang suka ngerumpi itu kan cewek. Duduk di depan pintu kan? Kalau dibilangin kan susah. Ya kan? Jadi ditakut-takutin. Kalau lu duduk di depan pintu, berat jodoh lu. Nah, cewek kan takut kan? Jadi nggak duduk gitu. Jadi gue udah nggak usah bilangin lagi. Lu takut deh. Terus malam nggak boleh ketok-ketok. Nah sekarang pembangunan juga sampai malam. Kenapa? Zaman dulu itu kan masih kayak di kampung di Jakarta juga. Fisik. Ya dari berdekatan dengan sebelah-sebelah atau apa segala macam. Lu kalau getok di sebelah tuh kedengeran. Orang tidur di sebelah lagi mana gitu. Ganggu. Ya kan? Gak boleh ngejahit malam-malam. Zaman dulu itu kan belum ada lampu yang kayak gini. Pakai lilin. Yang kalau ada angin dia goyang. Jadi kalau pas begini kan bisa ketusuk. Dibilangin kan susah. Udah dikasih kayak begitu. Kadang-kadang ya itu. Tradisi dari orang tua kita kadang-kadang nakutin untuk lu jangan begitu deh. Kan kalau dibilangin susah. Kalau ditakutin kan paling takut biasanya kan. Nah sama juga ini kita balik. Kenapa sih? Apa sih artinya? Jadi kalau orang dulu merit dapat anak. Biasanya kita ngelapor. Melapor ke China sana. Iya kan? Nanti dari sana mereka ngirim silsilah. Kayak pendirinya atau bapak saya namanya Cisen. Tapi dapat dari sana Mei Ying. Gunanya apa sih? Nanti pada saat kita misalnya mau merit, misalnya dia mau merit,
dia tinggal ngecek ke sana. Kalau Mei Ying, nanti dia akan kasih tahu, misalnya dia sama ini mau married sama si ini, ada garis keturunannya enggak? Oke. Ada yang bersinggungan enggak atau apa? Nah gunanya, tapi kan tradisi itu sampai cuman sekarang udah nggak ada ya. Ya enggak, lucunya tuh kemarin. Kita jadi ada meeting dulu guys kemarin, kecil kenalan lah sama Chef Koko. Jadi ada keluarga yang makan di sini kan. Terus ada satu yang emang udah tua nih, popo-popo nih, nenek-nenek. Yang ingat gitu kan. Terus Chef Koko ngejelasin tadi sejarahnya. Terus ngomongin itu juga tadi yang tentang keturunan. Terus si nenek itu bilang katanya, iya zaman dulu begitu, sekarang udah berantakan semua. Zaman dulu itu kalau mau merit itu kadang-kadang 3 bulan gak boleh ketemu loh. Ya kan zaman sekarang besok mau merit sehari masih sama-sama. Sebenarnya gini, kenapa 3 bulan gak boleh ketemu? Terus kadang-kadang terus majuin 3 minggu. Cuma sehari waktu saya. Sehari? Iya sehari doang. Sebenarnya tahu gak kenapa bilang ada yang 3 bulan, terus dipingit gak boleh keluar. Iya. Ya kan gak boleh ketemu. Biar kangen. Sebenarnya gini, dikhawatirkan gak boleh keluar itu kenapa? Jangan sampai mau merit nanti kenapa-napa. Iya. Ya kan, kecelakaan lah apa segala macam. Terus kedua, jangan sampai juga mau merit berantem. Hari merit udah deket terus ribut. Yang pusing bukan pasangannya, orang tuanya. Iya kan udah nyebar undangan kan pusing, makanya dipingit masing-masing. Jadi lu kalau nggak saling ketemu ya udah. Tapi kan sekarang percuma, nggak saling ketemu video call. Makanya teknologi itu bisa membantu, ya kan? Bisa juga merugikan gitu. Tujuannya tidak diketemukan, dipingit, jadi tetap hangat, ya kan? Nggak ribut, tetap perkawinan itu bisa dilangsungkan loh. Pernah kok saya berapa kali, saya kan nggak turun jadi chef aja ya. Saya sebenarnya dasar latar belakang saya itu malah sekolahnya nggak chef loh. Saya di manajemen. Oke. Ya kan mungkin latar belakang banyak orang kan sekolahnya kuliner apa segala macam. Kalau saya tapi restorannya nggak sampai 100 tahun yang sekolah. Ya karena menurut saya kadang-kadang gini, benar masakan itu penting, tapi bisa nggak kita bilang bahwa masakan itu penting itu adalah mungkin 75% bagian dari satu restoran. Ya kan? Makanan itu penting. Tetapi kalau nggak bisa memanage, ya kan? Ya itu juga akhirnya kita punya masakan enak, nggak punya tim yang bisa memanage, itu gimana? Terus nggak bisa juga maksudnya karena sama ya, masak juga sama, cuman kan masak bumbu itu ya. Tapi di dalam manajemen itu kan selalu berubah, setiap waktu itu berubah. Waktu zaman dulu siapa yang kenal online, siapa yang kenal Gojek, ya kan? Terus siapa yang kenal istilahnya zaman sekarang MLM segala macam, ya kan? Ini gara-gara COVID sekarang semua online, kan nggak kepikir. Jadi kan segala sesuatu ya kita harus belajar loh gitu. Iya waktu itu makanya sih kalau saya saranin sama teman saya, dulu kan saya udah jago masak, udah saatnya buka restoran. Ternyata begitu buka restoran ada manajemen side-nya. Yang biasa seorang chef itu mungkin belum belajar sebegitunya. Gitu kan, makanya saya saranin kalau sama teman-teman sih, coba deh buka restoran gitu kan. Karena buka restoran itu, ya amin-amin langsung sukses meledak gitu ya. Tapi kan proses pembelajaran itu kan dari nol lagi juga gitu kan. Itunya jadi harus mulai cepat. Karena kenapa? Karena kita chef itu hanya biasanya gede di dapur, makanan enak ciptakan lagi mana. Ya kan? Kita nggak berpikir bagaimana masarin loh. Betul, makanan gue enak kok, mestinya rame dong. Ya, gitu kan nggak mikir kan. Nah pada saat Chef Ray buka restoran, berasa kan bagaimana jadi seorang owner. Betul. Bagaimana secara orang, kalau dulu kan kita hanya chef, hanya digaji. Sepi rame kita nggak mau tahu. Pada saat kita jadi owner, kan kita harus belajar bagaimana, ya mungkin kita pinjam begini, istilah saya, kita harus smart. Smart itu dalam arti bukan berpikir dalam smart. Smart ya? Ya smart. Artinya apa? Thank you. Kita harus punya semangat dulu. Jadi semangat nih? Ya semangat. Kita punya semangat dulu. Kalau nggak punya semangat, kerjaan apapun percuma. Ya kan? Terus M. Kita harus punya minat. Kita punya semangat, minatnya di apa? Ya kan? Kita ada kemampuan di mana? Ya kan? Punya semangat, punya kemampuan. Seperti kayak misalnya sekarang banyak chef-chef, gue punya semangat, gue punya kemampuan bisa masak, gue buka restoran pasti laku dong. Ya kan? Belum tentu juga. Karena kenapa? Mereka lakukan analisa enggak? Analisa pasar. A-nya analisa berarti ya? Ya kan? Analisa pasar. Banyak maksudnya gini, chef yang bikin pastry, bikin roti, jago. Lulusan misalnya London, lulusan Aussie, lulusan mana? Banyak. Iya, betul, ya kan? betul. Bikin coklatnya itu bikin dark coklat.
bikin gandumnya yang spesial atau apa. Perfect. Iya. Ya kan? Tapi lakukan analisa pasar nggak? Dia buka misalnya di daerah Glodok. Ya kan? Yang belinya siapa gitu. Ya kan, dijual, kita yang paling gampang roti tawar deh. Roti tawar karena perfect, bahannya mahal, lihat aja mesin gua mesin mahal nih. Hasilnya pasti bagus. Dijual 80.000 roti tawar. Istilahnya bukan 2 langkah lah. 2 rumah dari sini, mungkin 10 langkah dari sini, jual buka murah. Alfamart. Yang jual roti, yang cuma 20.000, 30.000. Betul. Iya kan? Itu topik yang belum lama kita bahas. Oh gitu ya? Iya, teman dekat kita sih, shout out namanya Jackson. Aha. Dia buka di daerah Kemayoran. Okay. Bener-bener baru balik. Ya. Belum melakukan market research lah. Okay. Langsung beli alat yang terbaik. Ya. Bahan-bahan yang paling oke, impor semua, bikin rotinya enak, kuenya enak. Harganya mahal, nggak ada yang beli. Gitu. Ya sebenarnya gini, balik lagi, sebenarnya bisa jadi ngetren tapi perlu waktu. Iya. Ya kan? Jadi apa yang kita ngeliat sekarang, seorang yang sukses, misal kita anggap Lim Salyong. Ekaria lah. Oke, Ekaria. Bisa segede ini, sekarang lantai dangsa sebesar ini atau apa. Yang dilihat itu kan hasil akhir. Iya. Pelajarin nggak proses untuk jadi kesininya? Betul. Iya kan? Pontang pantingnya. Iya kan? Kita kecilnya kayak apa. Iya. Iya kan? Terus saya masih ingat papa saya cerita waktu di Hayam Buruk itu sampai dia pinjam uang. Ya kan, waktu itu kan zaman pinjam uang sama siapa, nggak bisa bayar sampai digampar sama orang. Ya kan, untuk bangun itu restoran loh. Karena kenapa? Punya AC pun ya AC yang asal ada dulu deh, window. Iya. Listriknya nggak cukup, pakai diesel deh. Oh, Dieselnya mana? Zaman dulu window AC ya masih. Terus listrik nggak cukup, pakai PLN, duit nggak ada. Sewa diesel. Dieselnya apa? Pakai yang di bioskop, itu kan kalau malam puter apa kan ada dieselnya kan. Iya. Nah, pada saat itu kalau udah nggak dipakai kita pinjem deh. Sewa. Sampai pinjem. Nah, itu kan semua proses. Iya, kerja keras lah. Iya. Proses itu yang kita nggak ngelihat. Selalu yang orang lihat tuh hasil akhir. Tapi proses jalan ke sananya itu kan nggak ngelihat. Nah, seperti temennya Jeffrey juga ngomong bikin roti yang enak atau apa segala macam. Bisa laku nggak? Bisa. Tapi proses. Iya. Bagaimana mendidik orang sekeliling yang itu bisa menghargai roti yang enak loh. Iya, betul. Ini roti bukan nggak enak, roti ini cukup enak. Tetapi ini lebih enak. Tapi mendidik itu cukup waktu. Iya, butuh waktu banget. Iya kan? Tapi yang sering kejadian kita hopeless dulu. Kecewa. Maunya instan. Ya, ya kan dalam arti gue bikin apa harus jadi dong. Ya kan, gue di sana udah berhasil lo bikin ini, gue berhasil bikin itu. Itu kekurangannya kenapa? Kita nggak lakukan analisa. Ya kan? Analisa di sana maunya apa sih? Betul. Ya kan? Di daerah Glodok orang biasanya makan bakmi, makan bubur. Betul. Kita buka breakfast di sana. Omelet, terus nada ham atau apa. Yang masuk, yang harganya 100.000 misalnya. Paling murah 120.000. Dia makan bakmi mungkin 20.000, 30.000. Enak-enak lagi. Nah, ya kan? Nah, apakah bisa? Karena salah pasar yang dimasukin. Salah pasar. Mungkin jadi A-nya analisa. Ya, kalau masuk ke Selatan, Senopati atau apa ya mungkin iya. Ke Plaza Senayan, oke. R-nya apa? Kita harus punya rencana. Rencana. Ya. Jadi setelah kita menganalisa, kita tuangkan dalam rencana. Ya kan, apa sih yang kita perlu persiapkan? Perlu nggak modal yang terlalu besar untuk mendukungnya? Nah, kita harus takar juga. Jangan kita jor-joran, setelah kita gagal, modalnya juga habis. Iya. Ya kan? Karena kenapa? Nah, kita nggak punya rencana yang matang tentang itu. Jadi kita harus punya rencana, apa sih yang akan kita lakukan? Setelah itu dilakukan semua, yang terakhir apa? Tindakan baru. Baru bertindak. Iya. Kan sukanya terbalik, punya semangat, punya minat, langsung tindak. Banyak terjadi ya. Kayaknya Jeffrey berasa deh kayaknya. Kayaknya berasa, soalnya kena banget katanya gitu. Karena jadi seorang pemimpin, seorang gini, kalau seorang chef itu kan hanya konsentrasi di chef. Ya. Pada saat dia membuka suatu restoran, dia tidak hanya menjadi seorang chef loh. Ya. Dia harus bisa memanage. Uang juga berasa kan? Ya kan? Iya. Pada saat kalau misalnya kita hanya chef, kalau sepi, ya udah. Kita nggak punya beban apa-apa, kok tetap digaji. Betul. Tapi pada saat kita punya restoran, bingung tuh. berasa kan? Kenapa nih? Mungkin kita keliling ya, naik motor. Kenapa Gua banget tuh naik motor.
ngeliat kenapa di samping rame enggak? Kalau di samping nggak rame ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak rame, kenapa ya? Apa yang gue salah ya? Apakah gue pernah berbuat salah ya? Iya. Ada perbedaan gini. Seorang chef itu akan merasa proud, bangga. Maka dia adanya di atas merasanya. Ya kan, lu nggak mau makan makanan gue udah. Ya kan, gue punya enak. Lu nggak hargain ya udah. Tapi pada saat kita sebagai owner kita harus melayanin, itu berbalik 180 derajat. Saya selalu bilang sama staf saya, pada saat kita melayanin tamu, ada nggak yang lebih rendah dari sepatu kita, sendal kita? Kita letakkan kepala kita di sana. Kenapa? Kita harus menyambut tamu itu walaupun dia nggak punya uang. Seperti kemarin Chef Ray datang, saya nggak tahu mereka itu siapa. Saya nggak tahu keadaan ekonomi mereka tuh bagaimana. Ya kita harus sambut mereka. Kita anggap gini, walaupun 50.000 yang diberikan kepada kita bersyukur loh. Iya, betul. Bukan bilang, ya cuman lu makan 50.000 apa artinya buat gua, tapi bukan. Tapi kalau mereka merasa dihargain, kita sapa, nah mereka akan merasa, lu kayak karya enak. Kadang-kadang disambutnya enak, kayak begini atau apa. Nah itu yang saya bilang, bisa nggak kita meletakkan kepala kita di bawah, lebih bawah dari sendal kita pada saat kita melayani tamu. Wow, tuh Ya kan? pelajaran guys. Jangan merasa bangga bahwa gini-gini segala macam. Lu gak makan juga gue gak apa-apa, gue bisa hidup kok atau apa. Nah itu akan jadi bumerang. Iya. Bumerangnya kenapa? Orang akan ngomong, sombong di sana. Sok. Iya. Yang punyanya sok banget. Gitu. Iya kan, tapi kalau kita welcome atau apa segala macam. Jadi kita anggap setiap orang yang masuk itu adalah, dia lagi ngantar uang kok buat kita. Iya kan? Walaupun hanya 10.000, 50.000. Tapi pertanyaan saya, apakah 1M akan jadi 1M kalau kurang 50.000? Enggak dong. Enggak kan? Enggak. Tetap aja kita harus hargain tuh 50.000. Betul. Dari 50.000 itu akan jadi 1M. Betul. Wah itu pelajaran banyak banget ke semuanya dan termasuk saya juga sih. Jadi guys tadi lihat Koko waktu kita lagi mau setup itu lagi nuntunin tamu keluar ya. Ya karena kita ngeliat ini. Luar biasa. Tadi juga kita ngeliat orang tua, dia bawa tas, bawa bungkusan. Dia juga gak kenal saya siapa. Kadang-kadang kita turun, kita bantuin. Kita ambil tasnya, kita tuntun turun. Iya kan? Kenapa? Biar lagi mana, dia merasa datang ke sini tuh merasa kayak, gue juga perhatiin loh. Jadi kalau anak-anak pun datang, anaknya misalnya mau kayak karya, mungkin dia juga gak rasa khawatir. Karena di sini ada yang ngayomin loh. Hospitality. Iya kan? Ini apa kok? Ini itulah top banget. kundur. Pernah makan gak? Sangat. Kalau misalnya di Chinese itu dibilangnya tungkuah. Tapi biasanya kalau ini nenek Popo yang bikin. Di restoran sih jarang karena ini makanan jadul banget nih sebenarnya kan. Di dalamnya ada labu, ada terus kemudian oyong, ada kacang polong, terus ada hamnya, terus ada dagingnya di dalam. Mantap. Iya kan? Sekarang makanan jadul lagi naik daun ya. Sebenarnya gini ya. Ekaria tuh kayak ada yang berubah gak sih? Maksudnya resepnya dari tahun ke tahun? Kita penyempurnaan masakan baru, kita nyesuaikan ngikutin zaman, ada. Seperti saya bilang, kita mau idealis atau kita mau cuan. Ada gak contoh makanan yang berubah mungkin dari zaman dulu? Ada, seperti yang di depan ini, sate ham. Oke, sate ham. Awal pertama sate ham, itu pakainya roti, yang kemarin kita coba. Oh, pakai roti tawar ya? Iya, karena zaman dulu belum ada namanya mantou. Susah nyarinya. Iya kan, belum dibikin. Nah sekarang kita rubah, tetap sate ham, tapi makannya pakai mantou. Karena terus terang gini, restoran Chinese itu sama seperti restoran Indonesia. Itu kayak restoran Indonesia ada restoran Sunda, Jawa, ya kan segala macam. Nah restoran Chinese itu dibagi. Ada restoran Hakka atau Ke, ada Canton, terus kemudian ada yang pedas-pedas itu Sichuan, betul. Ya kan? Jadi banyak macam. Maunya apa? Nah makanan Ke, kenapa lebih banyak sekarang kayak orang lebih mungkin lebih familiar. Semua makanan punya kelas, bukan kelas ya, jadi punya penggemar. Dalam arti kalau masakan kayak itu masakan yang memang di rumah-rumah itu biasa masak. Popo masak. Betul. Iya kan, masak hamcoy, yang beli di pasar terus bikin ini, Pak Camke itu apa yang. Jadi restoran kayak rame, kenapa? Karena itu makanan kayak memang makanan rumah yang kita merasa gue makan di rumah. Betul. Iya kan. Nah sedangkan kalau Canton itu lebih banyak kepada menjamu relasi. Jadi makanannya ya mungkin lebih sulit dibikin seperti kayak sate ham itu kan diproses. Ini diproses, nggak bisa instan. Istilahnya Chef Ray datang ke sini mau langsung pesan, kita nggak bisa bikin. Karena itu harus di steam
antara 3 sampai 5 jam. Iya ini kan sama buah-buahnya di steam juga. Pada saat keras. Jadi kalau restoran kayak kita bilang Canton itu sesuatu yang makan proses. Jadi ini udah disiapin dari pagi kita siapin. Aduh terima kasih Chef banyak. Ray mau datang, kita siapin, kita tahu nih pasti ini salah satu makanan yang mungkin dikangenin. Iyalah, udah ya jarang banget ini. Jadi ingetin masa dulu kecil, gue makan begini atau apa segala macam. Ya kan, karena kalau kita ngeliat tren sebenarnya gini. Mungkin kalau tahun 80-an pada saat itu atau tahun 90-an lah, tahun 98 setelah Krismon itu mulai dibuka pintu masuk semua restoran tuh dari luar tuh masuk. Sebelum itu sedikit sekali restoran yang ada di Jakarta. Oke. Ya kan? Pada saat itu masuk, ya kan restoran itu kan menjadi suatu restoran yang langka. Langka dalam arti gini, semua restoran ya kayak Ekaria, ya kan? Kita ada sesuatu baru yang masuk, kita ingin coba loh. Akhirnya kan banyak masuk tuh, merek-merek restoran Chinese dari luar, terus masuk Japanese, masuk Korea, masuk apa segala macam, ya kan? Akhirnya restoran-restoran yang autentik ini yang tersisih. Restoran lama itu makin lama makin tersingkir. Restoran lama itu tinggal berapa sih yang sekarang ada gitu? Kalau yang kayak Chinese gitu ya? Ekaria. Angke. Sentral, tapi mungkin Sentral lebih baru kali ya? Ya, Sentral tahun, nggak selama itu. Angke Trio, restoran Trio di Menteng. Ya, terus ada Renderfrost, terus yang di Bandung. Jadi kalau dulu kan banyak banget, kayak Kamleng, apa segala macam itu udah nggak ada. Tergilas zaman, nggak bertahan. Apa yang, kalau menurut Koko nih, apa yang Koko dan juga yang Ekaria lakukan yang supaya tidak terlindas zaman gitu? Ya kita coba, artinya gini, pada saat kayak sekarang kalau kita punya, kadang-kadang orang berbangga gini, kita punya gedung sendiri enak loh, begini-gini, tetapi ingat, pada saat kita punya gedung sendiri tidak di mall, kita harus bekerja 2 kali, bahkan bisa 10 kali lipat. Kenapa? Karena untuk mendatangkan orang ke restoran kita harus super keras. Kenapa? Orang jauh-jauh datang ke sini khusus buat makan, habis itu pulang. Kalau di mall kan beda. Hari Minggu ajak orang tua, ajak apa sambil jalan-jalan sambil makan. Ya kan? Kalau ini harus ada khusus lu datang. Jadi kalaupun misalnya kita buka kayak Chef Ray buka satu restoran atau apa ini, ada sesuatu yang menarik yang bikin orang mau ke sana loh. Lari-larinya kalau bisa tuh kayak eventnya event apa. Itu ada dance floor. Ada dance floor, ya akhirnya kan kayak dulu. Udah kayak klub. Dulu kalau kita bilang, orang sekarang dance floor yang paling besar adalah Ekaria. Terus ini bla 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 segala macam misalnya atau apa. Tahu nggak proses saya untuk memulai itu? Ya kan? Lantainya masih keramik, ya kan? Terus speaker juga masih speaker jadul yang saya susunin. Panggungnya saya bikin pakai panggung sendiri, bikin panggung, bandnya main di atas. Tamunya juga karena baru dansa ya, paling 3 meja, 4 meja, kayak begitu. Ya kan proses perbaikin pelan-pelan. Orang sekarang kalau mau dansa, ya di Ekaria salah satunya atau apa. Ya kan, tapi prosesnya ke sana. Setelah kita misalnya berhasil, yang nyontoh tuh banyak. Sekarang banyak lantai tempat restoran-restoran atau tempat-tempat yang buka kayak begini. Oh gitu. Banyak sekarang pakai band apa segala macam. Tapi kita menjalanin proses loh bertahap. Step demi step apa segala macam. Iya, hari ini kan ada dansa ya. Hari ini nanti ada. saya mau dansa boleh? Boleh. Kita dansa berdua. Boleh. Biasanya gini, setahu saya kata orang kalau dansa yang di sini ada itu Latin. Ini hari itu Latin sama ballroom. Oke. Nanti hari Jumat Latin sama line dance. Oh, beda-beda gitu Beda-beda. ya, beda genrenya. Ya kan? Kalau line dance itu seperti poco-poco. Kita nggak ada gurunya satu, kita rame-rame di belakang tinggal ngikut. Tapi kalau misalnya ballroom, harus ya kan? Pasangan dong? Ya, kalau ballroom Latin itu harus pasangan. Ya kan? Koko dance gak? Enggak. Orang pikir saya punya lantai dansa, gara-gara bisa hobi dance. gitu ya. Nah, itu balik lagi. Saya nggak bisa dansa. Ya kan? Tapi kalau lu siapin lantai dansa, karena ya kita harus berpikir manajemen bagaimana kita menghidupkan restoran kita loh. Kita punya di luar jam-jam makan ya gitu. Kita punya tanggung jawab terhadap karyawan. Seperti kemarin COVID. Iya kan? COVID itu pas saya lagi renov dia COVID. Iya kan? Karyawan saya berapa banyak? Komplit itu. Nah, kan pusing. Iya kan? Tetap harus
gaji karyawan, nggak ada yang kita keluarin, atau apa segala Wow. macam. Kalau dia mau keluar sendiri terserah ya, Iya. tapi kita nggak ada yang keluarin atau apa. Nah itu kan berbagai. Waktu itu kan saya pilih sama karyawan, kita ngomong, kita ngobrol, kita hanya punya 2 opsi. Ya kan? Apakah kita kurangin karyawan atau hari kerjanya kita kurangin. Kalau hari kerja dikurangin, dia akan berkurang misal penghasilan 10 atau 20. Berpikir saya kenapa? Ya lu keluar pun tetap aja sulit. Belum tentu diterima orang lain. Waktu itu mah susah banget mau nyari juga. Ya kan, jadi pada saat itu di luaran pun udah banyak pengangguran, gak ada tau apa. Cuman ya kita berpikir ya udahlah kita coba bertahan. Ya kan, tetap saya nggak ada yang saya keluarin, ya udah kita sama-sama. Wow. Ya kan, bertahan sampai sekarang. Bersyukur. Yang lucunya di sini, ini karyawan di sini ada yang dari ikut saya dari tahun 70. Kemarin itu baru satu mengundurkan diri pensiun itu umur 80 lebih. Umur 80 lebih? Sebenarnya dari umur berapapun sudah ngajukan, saya udah gak kuat, saya mundur deh. Saya bilang, saya panggilnya namanya Mas. Ya kan, Mas, mau ngapain di rumah? Selama masih kuat, udah masuk. Ya kan? Udah terbiasa kerja, nanti kalau nggak kerja sakit malah. Biasanya kejadian begitu kan? sih. Iya. Saya berpikir gini, kan saya sering nggak masuk, nggak apa-apa, pas sehat masuk. Buat saya nggak apa-apa, nanti saya akan taruh, dia kebetulan bagian potong ikan jago. Ya, saya akan taruh satu asisten untuk dampingin Mas. Untuk naik ke lantai-lantai mana atau apa biar mereka. Karena bukan saya nggak mau, kalau nanti di rumah. Nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Artinya gini, kita di sini kan karena kerja dipaksa untuk bergerak, naik tangga apa, jadi kan semacam fisioterapi kan. Terus otak juga sih fokus gitu kan. Nah itulah saya bilang bisa masuk, nggak bisa masuk ya udah. Kalau di rumah yang saya khawatirin gini, nanti lama-lama karena udah malas bergerak, duduk aja atau diranjang aja lama-lama kaku. Ya lama-lama sakit. Betul. Kesian kan kayak begitu. Dan sekarang ada bapaknya kerja di sini. Sekarang anaknya pun kerja di sini. Wow. Ya kan ada 3 orang atau 4 orang yang anaknya juga kerja di sini. Iya. Iya kan? Ini kemarin aja kalau dari segi tamu ya, saya liatin kayak pada ngobrol, liatin foto yang paling tua tunjuk, oh dulu taunya itu tuh di situ, pernah ke sana gitu. Banyak yang nostalgia, artinya gini, bisa bercerita, dulu kakek di sini lo pestanya, atau engkong dulu pesta di sini. Kan banyak restoran yang dia pesta udah nggak ada. Dulu kan Blue Ocean. Ya kan Skyroom atau apa kan udah nggak ada. Tapi kan kalau dengan begini, dulu tuh Kungkung di sini nih pestanya gitu. Kalau Kungkung nggak pesta di sini nggak ada kamu loh. Iya. Ya nggak diresmiin nggak bisa kan. Tapi orang dulu pesta, gini orang sekarang berani pesta di hotel yang ratusan juta mungkin bahkan miliar di Bali. Tapi hanya pesta sekali misalnya. Orang dulu tradisinya itu pesta 2 kali. Dia pasti pesta di restoran, siang itu prasmanan, untuk semua temen dipanggil apa segala macam. Malamnya dia ganti gaun malam, dia pesta mejaan, itu keluarga yang diundang. Oh. Itu tradisi orang dulu, tahun 70-an masih begitu. Masalah. Sekarang kan udah enggak. Tapi saya dulu pernah sih diundang ke Chinese wedding emang yang makan meja, duduk, meja gede-gede bulat, makanannya keluar terus, wah gila. Di sini juga berapa kali dong sering dong ya kan? Ya. Kalau dulu kan sebelum pandemi atau apa, sekarang juga bisa ngomong banyak sekali restoran sekarang. Sekarang juga kita balik lagi, taste penting, tetapi apa orang sekarang taste atau apa, kadang-kadang kan orang gini. Sekarang zamannya, dulu kita suka ngobrol sama teman, sebelum makan apa sih yang kita lakukan? Berdoa. Betul. Kalau orang sekarang kan sebelum makan bukan berdoa, foto dulu. Foto sama nanya wifi. Iya kan, naikin Instagram dulu, terus bakmi diangkat-angkat dulu. Padahal restoran Chinese itu kalau makanan digituin dingin, gak enak. Betul. Kita kan nggak bisa ngamuk kan. Lu jangan makanan gue diginin. Seperti kayak kita siapin burung, lihat menteganya udah mulai beku. Betul. Iya kan, nggak boleh. Foto dulu, ambil foto angle apa makan, diklaim. Makanannya nggak enak ya sekarang. Ya lagi mana mau enak di foto-foto dulu, makan waktu 5 menit 10 menit, ntar gantian fotonya atau apa, makanannya ya dingin. Betul, dulu juga bikin restoran gara-gara wah Instagram lagi gila-gilaan. Instagram bikin tempat yang super instagramable, foto spotnya banyak. Ya orang ngiter foto dikomplain makanannya dingin. Ampun deh. Nah itulah. Pelajaran banget sih itu. Yang dipilih apa? Seperti kayak misalnya gini, kadang-kadang kan sekarang banyak apa sih makan cantik. Ya kan kayak private dining apa segala macam. Kadang-kadang kita di 2 pilihan. Ya kan dulu juga saya sempat mengubah image. Maksudnya gini, restoran Ekar itu terkenal dengan restoran untuk kawinan.
kita waktu itu masih istilahnya sedikit ideal. Masa restoran gue buat kawinan, gue harus dikenal masaknya dong atau apa. Tapi kadang-kadang kita balik lagi. Sebenarnya yang cuan mana sih? Ya kan, makan biasa atau wedding. Iya. Ya pada saat kita beralih dengan idealis kita bahwa kita harus makanan dikenal. Pada saat itu wedding kita, misalnya gas wedding kita kurangin, kita ngegas di ini, diambil orang. Iyalah, ya pindah. Iya, ya kan. Nah artinya itulah. Bukan kita bilang nggak mau idealis. Idealis misalnya kita ngeliat tempatnya di mana. Apakah kita mau idealis atau kita yang pikirkan cuan? Mantap. Kok kita harus potong nih podcastnya. Nanti kita mau shoot guys itunya dansanya. Oke. Saya berterima kasih. Sama-sama. Ini dari awal mulai podcast dulu waktu masih sendirian saya berapa tahun yang lalu itu nggak pernah nyangka sih bisa masuk ke restoran legendaris, masuk dapurnya itu penting, terus ngobrol sama Koko. Terima kasih banyak restoran Chinese itu tertutup ya. Iya. Terima kasih banyak kok untuk Sama-sama. pelajarannya. Ingat guys, SMART tadi apa kok ulangin lagi? Punya semangat. Semangat. Terus coba ayo apa? Semangat. Ya malu-maluin dah. Ntar dikatain. Semangat. Tadi semangat. M. Kemauan. Minat. Oh iya, semangat, minat. A-nya analisa, rencana, tindakan. Iya. Oke. Jadi ya itu. Jadi kita harus melalui langkah itu mudah-mudahan bisa. Amin. Iya kan? Mudah-mudahan bisa jadi seperti Ekaria. Yang jadi, udah 97 tahun. Gak gampang loh. Lebih gampang merintis daripada mempertahankan. Seperti dapat star. Ngejelin atau apa. Dapat Pertahanannya lebih gila. Iya. Orang istilahnya ada yang istilahnya nggak seneng, coba-coba dikomplain, habis kita. Ya kan? Pertanyaan terakhir deh saya. Ya. Udah mau umur restoran udah mau 100 tahun. Kok nggak mau menikmati hidup aja kok? Lanjutin ke anak-anak nih. Kadang-kadang ingin, tapi karena terbiasa kerja dari muda, terus kita juga takut ada yang namanya penyakit kan kayak post-post syndrome. Pada saat ini, saya saran juga mungkin kayak chef-chef muda atau misalnya kalaupun kita nanti pensiun, kalau namanya kita chef, tetap sekali-sekali itu harus masak. Karena kenapa? Kalau nggak tuh lupa. Ya kan kita atau kalau nggak lupa banyak masakan-masakan baru yang kita nggak tahu. Betul. Kedua, biar otak kita tuh tetap berputar. Ya kan? Kalau kita di rumah banyak penyakit istilahnya gini, sakit post-post syndrome itu kita berkuasa, kita merasa dihargain orang, kita merasa berguna. Pada saat kita misalnya di rumah aja atau nggak ada kegiatan, kita merasa kok gue nggak berguna ya. Iya. Ya kan? Oke, kita bilang kita mau jalan-jalan, tapi setelah jalan-jalan, setelah misalnya ke luar negeri kemana, terus pulang mau ngapain? Terus diam lagi di rumah, muter lagi. Stres, uring-uringan. Satu lagi juga mungkin, kadang-kadang kalau kita ada dana, orang dulu itu kalau punya duit 1 juta, yang dipakai itu 200.000. 800.000 disimpan, tabung. Ya kan? Kalau sekarang dibalik. Sekarang terbalik. Punya gaji 1 juta, 800.000 dipakai, 200.000-nya itu ya. Tapi ingat, kita siapa yang tahu COVID? Iya. Orang yang mungkin dulu punya tabungan banyak, sekarang bertahan. Tetapi yang dulu berfoya-foya atau apa segala macam di perusahaan, wah perusahaan gue untung, gue pakai, gue kesini kesana. Pada saat COVID, orang yang ada. Selesai. Yoi. Iya kan? Jadi banyak juga perusahaan restoran yang pada saat COVID kan tutup. Saya. Ya itu. Jadi ya kita harus nabung karena kita nggak tahu ke depan tuh apa yang terjadi. Jangan saat pada saat itu terjadi kita nggak siap untuk semua. Kayaknya podcastnya harus manjang ya. Mantap. Terima kasih banyak ya. Oke. Sama-sama. Semoga sukses. Sama-sama. 100 tahun ke depan lagi. Amin. Kita bikin lagi ya pas 100 tahun kita bikin acara apa. Yoi. Harusnya antara chef Eropa, chef Barat. Ya kita bikin apa gitu ya. Versus. Terima kasih banyak Chef Koko untuk ekspertis dan nasihatnya. Dan kita closing dulu. Guys, mau nginfo aja nih ya, Ekaria itu bentar lagi mau merayakan di bulan Juli itu ulang tahun yang ke-97. Jadi selama bulan Juli, all food item semua makanan itu akan didiskon 15%. Dan juga ada giveaway-nya. Kalian tinggal tag dan komen. Kalian harus ke Instagramnya di ekaria.resto. Oke, terima kasih untuk seluruh tim Ekaria yang udah bantu, apalagi Sharon dan juga Chef Koko sendiri. Kita udah dijamu gila-gilaan deh, buset deh.
Dan kalian semua harus nyobain kesini guys. Oke, jangan lupa juga subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Makan kayak karya, mumpung lagi diskon nih bulan Juli. Ajak keluarga kesini, apalagi yang mau nostalgia. Oke, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you banget. Thank you. Thank you.